Kita boleh bersyukur bahwa atas perkenaan Tuhan kita diizinkan memasuki bulan Januari di tahun 2024. Bahkan di hari ini kita diperkenankan ada di minggu yang pertama, di bulan yang pertama di tahun ini. Bapak Ibu yang saya kasihi, minggu pertama bulan Januari dalam kalender gerejawi adalah perayaan Minggu Epifania. Hari Minggu Epifania ini dirayakan sebagai penampakan Tuhan. Secara harafiah, Epifania berarti penampakan atau perwujudan. Dan berdasarkan kalender gerejawi, Epifania ini hendak merayakan penyataan dan perwujudan kehadiran Allah di tengah-tengah umat manusia dan dunia. Dalam tradisi beberapa gereja, mereka mengakui dan mengikuti serta merayakan perayaan Epifania sebagai peristiwa di mana manifestasi perjumpaan Allah terjadi dengan orang-orang, baik orang-orang Yahudi maupun orang-orang asing atau disebut non-Yahudi. Bagi gereja timur atau Konstantinopel dan dikenal sebagai gereja ortodoks, Epifania merujuk kepada pembaptisan Yesus di Sungai Yordan, dan peristiwa ini dimaknai sebagai manifestasi maklumat kepada dunia akan hakikat Yesus sebagai anak Allah. Maka di hari ini kita akan belajar dari penyataan dan perwujudan kehadiran Allah di tengah dunia melalui karya Roh Kudus yang menyucikan dan memulihkan hidup manusia. Lewat bacaan firman Tuhan yang berbicara tentang pertemuan Petrus dan Kornelius yang adalah murid Kristus, yaitu Simon Petrus dan Kornelius, seorang perwira bangsa Romawi. Bagian firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 34 sampai 45 ini tidak dapat kita pisahkan dari ayat-ayat sebelumnya yang berbicara tentang Simon Petrus dan Kornelius dalam perjumpaan mereka, dalam perbedaan pemahaman mereka tentang keselamatan. Petrus dan Kornelius adalah dua pribadi yang berbeda dan saling bertolak belakang dalam pemahaman dan pandangan mereka tentang konsep keselamatan. Bagi Simon Petrus, keselamatan hanya berlaku bagi orang Yahudi, karena orang Yahudi atau bangsa Yahudi adalah bangsa pilihan Allah. Karena itu Simon Petrus sangat kokoh dan menjunjung tradisi bangsa Yahudi, sehingga dia memilah tentang yang haram dan yang halal. Namun dalam ayat-ayat sebelumnya, bagian firman di Kisah Para Rasul pasal 10 ini, Allah menyatakan penglihatan kepada Simon Petrus ketika dia diperhadapkan dengan berbagai jenis binatang berkaki 4, binatang menjalar dan burung yang tidak boleh dimakan oleh bangsa Yahudi dalam tradisi atau ketentuan mereka, karena binatang-binatang tersebut adalah haram. Karena itu ketika Petrus diperhadapkan dengan penglihatan Allah padanya, dia menolak untuk makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir. Tetapi Roh Kudus bekerja mengubah paradigma Petrus melalui penglihatan yang dinyatakan oleh Allah baginya,
untuk membawa dia kepada sebuah pemahaman tentang arti kedatangan Yesus Kristus untuk membawa damai sejahtera dan keselamatan bagi semua orang. Bahwa Allah tidak memandang muka dan tidak ada perbedaan tentang keselamatan. Sebab keselamatan adalah anugerah Allah kepada segala suku bangsa, bahkan kepada siapa saja. Lewat penglihatan ini Roh Kudus menolong Petrus hingga ia tiba pada sebuah pemahaman baru. Dan dia nyatakan dalam intro itu kita tadi yang berkata, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Dengan demikian, keselamatan itu datang untuk semua bangsa, dan keselamatan itu datang kepada mereka yang hidup takut Tuhan, yang melakukan kebenaran di dalam hidup yang berkenan kepada Allah. Dan keselamatan yang Allah anugerahkan melalui Yesus Kristus itu tidak hanya untuk suku tertentu, golongan tertentu atau kelompok bangsa tertentu atau bahkan untuk umat tertentu saja. Tetapi keselamatan itu dianugerahkan kepada segala suku bangsa yang percaya kepada Allah dan yang mengerjakan kebenarannya dalam kehidupan beriman. Dalam ayat selanjutnya, firman Tuhan ini mengungkapkan betapa dahsyatnya kuasa Roh Kudus itu bekerja. Ketika Ia menyatakan kehendaknya dalam kedaulatannya yang dimulai dari pembaptisan Yesus oleh Yohanes Pembaptis. Ketika Yesus diurapi oleh Roh Kudus dan diberi kuasa dari Allah, dan dengan kuasa itu Yesus mengerjakan pengutusannya ke dalam dunia ini. Dengan kuasa Roh Kuduslah Yesus melakukan banyak perkara, mujizat, bahkan pengajaran-pengajarannya tentang hal kerajaan Allah. Yang walaupun dia terlahir dari seorang keturunan Yahudi, bahkan ia memulai pemberitaannya di kalangan bangsa Yahudi, tetapi keselamatan dalam damai sejahtera yang dia anugerahkan sesungguhnya untuk menjangkau semua orang supaya mereka memperoleh keselamatan. Dan hal itu juga yang dialami dalam bagian firman Tuhan kita tadi. Ketika Allah berkarya di dalam Roh Kudus bagi Kornelius dan keluarganya. Saat Petrus memberitakan tentang kebenaran Allah, kesaksian tentang Yesus Kristus yang datang membawa keselamatan, merombak sekat-sekat perbedaan, terjadilah sebuah kemuliaan dalam tuntunan Roh Kudus. Kornelius dan seisi keluarga, bahkan semua orang yang ada di rumah Kornelius saat itu, mengalami sebuah pemulihan dalam kehidupan iman. Dia percaya kepada Yesus atas kesaksian Petrus, dan dia bersama seisi keluarganya diberkati dan dibaptis di dalam nama Yesus dan memperoleh keselamatan. Seorang dari non-Yahudi yang dianggap berbeda di dalam kalangan masyarakat Yahudi atau bangsa Yahudi memperoleh keselamatan dengan cara dan kehendak Tuhan Allah yang dinyatakan lewat tuntunan Roh Kudus melalui Simon Petrus. Dia, Kornelius bersama seisi keluarga,
menerima baptisan, disucikan, dan mengalami pemulihan di dalam kehidupan iman, memperoleh keselamatan di dalam Kristus. Maka bagi kehidupan kita, ketika kita diperkenankan Tuhan memasuki tahun baru, memasuki usbu baru, kita diminta untuk menjalani hidup ini dengan tetap meminta tuntunan Roh Kudus untuk mengerjakan pembaharuan dalam kehidupan kita, supaya kehidupan kita dibaharui untuk melakukan hal-hal yang baru di dalam Kristus, seperti apa yang terjadi pada Kornelius ketika Roh Kudus mengubahkan paradigma mereka, Petrus dan Kornelius, tentang perbedaan bahwa Allah tidak memandang muka. Maka Allah juga akan mengubah cara pandang kita terhadap setiap relasi kita di antara perbedaan dan kepelbagaian yang kita miliki. Bahwa anugerah keselamatan diberikan Allah kepada semua orang. Karena itu, kita seharusnya menghargai perbedaan yang ada dalam kehidupan kita. Sebagaimana Roh Kudus mengubahkan hidup Petrus dan Kornelius dengan menjadikan mereka saksi Kristus bagi dunia, agar keselamatan dari Allah dapat didengar dan disaksikan oleh semua orang, maka Bapak, Ibu, dan saya, kita juga disuruh, kita diutus untuk melakukan hal yang sama, menjadi saksi-saksi Kristus melalui kehidupan kita yang sudah diubahkan. Kita tidak lagi hidup dalam perbuatan-perbuatan yang lama, tetapi kita mengalami pembaharuan di dalam tuntunan Roh Kudus. Kita diubahkan di dalam tuntunan Roh Kudus sehingga kita menjadi saksi-saksi Kristus dimanapun kita berada. Melalui kuasa Roh Kudus, Tuhan dapat mempertemukan pengalaman setiap kita dalam berbagai perbedaan kita untuk saling meneguhkan, saling melengkapi, dan saling memperkaya kehidupan iman kita. Seperti apa yang terjadi antara Petrus dan Kornelius. Saling meneguhkan, saling melengkapi, dan saling memperkaya dalam kehidupan iman di dunia ini. Di hari ini, di minggu yang pertama di bulan Januari ini, sesuai dengan kalender gerejawi, kita merayakan Epifania, yang berarti menampakkan Kristus dalam keseharian kehidupan kita. Maka lewat bagian firman ini, kita diminta untuk menampakkan kasih Kristus dalam keseharian hidup kita lewat tutur kata kita, perbuatan kita, sikap hidup kita, dalam keluarga, di tempat kita bekerja dan mengabdi, dalam pelayanan kita, bahkan dimanapun kita berada. Hari ini juga, kita ada dalam sakramen perjamuan kudus yang dilayankan mengawali perjalanan pergumulan hidup kita di awal tahun 2024 sebagai pemaknaan akan kasih karunia dalam keselamatan yang dikerjakan Allah melalui Yesus Kristus lewat kelahirannya, kehidupannya, kesengsaraannya, kematiannya, dan kebangkitannya bagi hidup kita sampai saat ini. Dan kita diminta untuk terus menghayati arti hidup yang Allah karuniakan bagi kita lewat pengorbanan anaknya Yesus Kristus, darahnya dan tubuhnya diserahkan demi keselamatan kita, demi penebusan dan pengampunan dosa kita.
Maka dalam penghayatan lewat sakramen perjamuan kudus ini kita harus tetap sadar bahwa kasih karunia Allah itu tidak dapat dibeli dengan apapun. Tidak dapat ditukar dengan apa yang kita miliki saat ini. Karena yang terjadi dalam keselamatan kita adalah sebuah pengorbanan darah dan tubuh yang dicurahkan, yang tertumpah, yang tercabik-cabik demi keselamatan kita. Kita tidak dapat membalas setiap pengorbanan Kristus bagi keselamatan kita. Bahkan tidak dapat ditukar atau diganti dengan apapun. Dan karena itu, kita harus sadar sungguh bahwa hidup kita sudah dibeli dengan darah dan tubuh Kristus. Lunas terbayar di kayu salib. Karena itu, maknailah setiap arti hidup yang Tuhan percayakan dan peruntukkan bagi kita sampai hari ini dalam keselamatannya. Maknailah apa arti dan tujuan kita ditempatkan di dunia ini sampai saat ini, yaitu untuk hidup memuliakan Allah, hidup berkenan bagi Kristus, melakukan yang benar, bersaksi tentang Kristus dan damai sejahtera yang Dia berikan dan anugerahkan bagi kita, supaya kita pun menjadi pembawa damai sejahtera Kristus dimanapun kita ada, baik di tengah keluarga rumah tangga kita, di tempat kita bekerja dan mengabdi, bahkan dalam setiap pelayanan-pelayanan kita. Tuhan Allah di dalam Kristus Yesus masih mengizinkan kita untuk hidup. Itu berarti kita masih dipercayakan tanggung jawab yang kita miliki saat ini untuk dikerjakan. Karena itu lakukanlah setiap panggilan pengutusan kita dengan baik, melakukan yang Tuhan kehendaki dan hidup takut Dia, supaya apa yang kita lakukan tetap berkenan di hadapannya dan diberkati oleh Dia bagi kehidupan kita. Jalanilah setiap tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi kita, karena Tuhan masih punya rancangan dan rencana dalam hidup ini. Tetaplah mengandalkan Dia dan maknailah setiap karya pengorbanannya, supaya pengorbanan Kristus di salib itu tidak menjadi sia-sia, karena kita selalu memaknainya dalam perbuatan dan akta yang nyata sebagai penyembahan dan persembahan hidup yang kita lakukan hari lepas ke hari. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin.